Dan saya merasa benar-benar Allah tuh benar-benar sayang sama saya gitu loh. Allah tuh benar-benar memperlihatkan mukjizatnya kepada saya bahwa di tes keempat ini saya lulus dan saya sekarang sudah menjadi praja. Saya benar-benar bersyukur dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah lah saya bisa duduk di sini dan berbagi cerita dengan rekan-rekan semua, dengan adik-adik calon praja nantinya di tahun ini yang bakal jadi adik-adik saya yang paling kecil. Mungkin kalian bakal ketemu saya dan mungkin kalian nggak bakal mengira saya ini orangnya seperti apa. Tapi yang pasti begitulah perjalanan saya selama tes, 4 kali tes dan saya di tes keempat baru lulus. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya dan mungkin benar-benar usaha itu tidak bakal pernah mengkhianati sebuah hasil. Dan keringat kalian itu semuanya ada ganjarannya. Setiap langkah yang kalian tapaki di atas bumi tidak mungkin tidak ada hasilnya. Dan benar-benar sebuah cita-cita yang nyata itu kalau kalian tidak berhenti sedikit pun walaupun harus merangkak, kalian pasti akan mencapainya. Tip dan trik, mungkin tips saja dan bagaimana bisa saya tetap menjaga semangat saya di saat mungkin orang malah minder ya dengan tinggi badan. Yang pasti pada saat itu saya hanya merasa saya harus menghabiskan umur saya untuk tes. Dalam artian ya saja terus, kenapa sih enggak? Orang masih ada kesempatan ya, saya coba untuk tes dan tes lagi. Walaupun disempat di tahun terakhir yang kayak cerita sebelumnya, saya harus berpikir lama benar-benar untuk saya tes, tapi pada akhirnya saya milih untuk tes lagi karena itu kesempatan dan terakhir. Dan saya juga tidak kepikiran kalau sempat saya nggak tes pada saat itu saya bakal jadi apa sekarang. Dan alhamdulillah Allah berkehendak saya menjadi seorang praja. Ya emang saya nggak lulus karena tinggi badan di tes pertama dan di tes ketiga mungkin masih gara tinggi badan. Tapi kalau Allah berkehendak apa sih yang nggak mungkin? Hingga saya benar-benar mencoba untuk memperbaiki pola makan dan juga itu yang pertama ya, pola makan. Dan yang kedua mencoba memperbaiki siklus olahraga, dimana saya lebih sedikit untuk berlari, atau mungkin yang biasanya saya lari bisa sampai 5 kilo dalam satu kali lari, saya turunkan hanya cukup untuk 2 kilo dan 3 kilo, sehingga lari itu hanya untuk pemanas badan. Dalam artian ini anggaplah lari itu untuk menghilangkan makanan yang baru kau makan gitu. Itu aja cukup. Dan selebihnya saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di kolam berenang. Oleh mentor saya disarankan seperti itu. Jadi pertama tadi seperti saya sampaikan, saya tuh berenang kurang lebih sampai 3 jam. Dan 3 jam itu bisa sampai 3 atau mungkin sampai 5 km. Yang 100 meter ya, kolam prestasi. Itu bolak-balik. Hampir nggak berhenti. Kalau mentor saya menyarankannya, kau berhenti benar-benar di saat kau capek. Tapi kalau saya menyarankan, kalau lebih baiknya tuh berhenti tuh kalau di awal-awal lebih baik berhenti tuh 500 meter pertama berhenti, atau mungkin kalau sanggup 1 kilo berhenti minum. Minumannya terserah sih sebenarnya, bisa teh, bisa air biasa, atau mungkin nutrisari. Itu terserah dari masing-masing kita, itu nggak masalah, hanya untuk penyegaran. Lanjut lagi 1 kilo kedua, 1 kilo ketiga, dan terus. Dan tapi yang harus kawan-kawan pahami, emang saya disuruh 3-5 kilo, tapi kenyataannya itu saya rasa hampir susah untuk 5 kilo ini. Saya pernah maksimal tuh sekitar 4 kiloan lebih, dan saya belum benar-benar sampai ke 5 kilo karena letihnya tuh luar biasa sekali letihnya. Dan mungkin untuk rekan-rekan yang tingginya kurang, saya sebenarnya ya, saya tidak terlalu menyarankan untuk meminum kayak multivitamin untuk menambah tinggi badan, baik itu yang buatan Indo, buatan Cina, buatan USA atau buatan manapun, karena untuk rekan-rekan tahu, mungkin ini genetika. Kita nggak tahu juga itu efek dari obatnya seperti apa yang sebenarnya nyatanya. Tapi bagi saya, obat itu nggak berefek semuanya bagi saya. Saya udah mencoba 3 macam obat penambah tinggi badan, dan itu saya habiskan mungkin udah berjuta-juta mungkin saya habiskan untuk itu. Dan efeknya nggak ada. Yang paling berefek itu benar-benar adalah olahraga dan pola makan. Sehingga saya tinggalkan semua obatnya. Saya tinggalkan semua obat-obatan. Saya hanya fokus
cukup minum multivitamin yang biasa untuk ini aja, untuk menjaga stamina tubuh biar tetap bugar. Multivitamin saya minum, saya makan makanan kurangi makanan berlemak pastinya, makanan yang kalau bisa tuh jangan sampai makan minyak, kayak mana pun bentuk minyaknya lah, terutama gorengan. Jadi pada saat itu saya lebih banyak makan makanan yang seperti ayam boleh, malah bagus, tapi ayam itu benar-benar udah kering, yang minyaknya tuh mungkin sedikit sekali. Terus tuh kurangin makan nasi, banyakin makan buah dan sayur, itu pola makan yang sudah biasa sebenarnya. Kalau bisa ya pagi minum susu, malam minum susu. Karena saya dulu kebiasaan minumnya Hylotin, jadi saya minumnya Hylotin. Itu pastinya. Karena itu kebiasaan aja ya. Itu terserah kalian, tergantung kebiasaannya kalian aja. Mungkin tips selanjutnya, jangan berhenti berdoa pastinya, karena tinggi badan itu sebuah anugerah. Bentuk tubuh kita ini adalah sebuah anugerah dari Allah, dari Tuhan. Jadi saya cuma bisa bilang apapun yang kalian butuhkan untuk badan kalian, baik itu apa yang terlihat ataupun yang tidak terlihat di dalam diri kalian, dan mintalah kepada Yang Maha Pencipta, karena dialah yang menciptakan semuanya. Jadi dialah yang berhak menambahkan tinggi badan, dialah yang berhak menambahkan berat badan ataupun mengurangi berat badan, dan Allah lah yang berhak menentukan apakah kita ini bagusnya badannya ideal ataupun berotot ataupun tidak. Oleh karena itu mintalah kepada Yang Maha Kuasa, itu yang paling penting. Jika misalkan kalian bisa berenang sampai 3 jam, nah maka minimal berdoalah 3 jam gitu loh. Jadi gimana susahnya kalian berusaha untuk menambahkan tinggi badan, begitulah kalian berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Agar seimbang. Karena kadang kita nih olahraganya berat, tapi untuk sholat 5 waktu aja ke masjid aja susah gitu loh. Mungkin untuk yang ke gereja aja susah gitu mungkin. Itu penting gitu loh. Karena gimana ya, mau seberat apapun usaha yang kau lakukan, tapi kalau sudah meninggalkan agamamu, kalau meninggalkan duniamu, saya rasa sih tidak ada artinya. Udah nol, saya bilang nol, tidak ada artinya. Jadi saran saya, kalau olahragamu 3 jam, maka berdoalah 3 jam. Berdoa ini bisa berbagai macam bentuk, bisa mengangkatkan tangan, tergantung dengan kepercayaan kita masing-masing. Bisa kau sholat, mungkin untuk yang muslim mau sholat sampai berjam-jam, mungkin tahajud dari jam 2 pagi sampai sebelum subuh, itu terserah kalian. Jadi usaha kalian tuh benar-benar harus maksimal, dan doa kalian harus lebih maksimal lagi daripada usaha kalian. Itu mungkin tips dan triknya. Dan yang terakhir mungkin dari tips dan trik, maksimalkan pull up kalian. Jadi kalau saya dulu dari SMA sih sebenarnya, dari SMA tuh saya biasa pull up tuh pagi 15, sore 15, malam 15. Jadi itu satu hari itu bisa sampai 45 sampai 50 kali pull up dalam satu hari. Dan itu saya lanjutkan terus sampai sebelum tes, dan mungkin selama praja juga saya berusaha untuk tetap menjaga, walaupun mungkin cukup susah, tapi saya tetap berusaha untuk kalau bisa tetap pull up. Karena juga mungkin pull up itu salah satu olahraga yang benar-benar menggerakkan seluruh tubuh bagian atas. Baik itu tangan, dada, punggung, perut, semuanya bakal terasa. Jadi pull up itu salah satu bentuk atau olahraga sederhana yang baik untuk mempercepat pembentukan tubuh kalian, dan juga mempermudah kalian untuk meningkatkan proses pembentukan tulang di bagian belakang. Walaupun mungkin itu tidak bisa secara permanen, seenggaknya itu pasti bakal berefek walaupun hanya sedikit. Dan alhamdulillah pada saat tes terakhir itu dengan ketegangan yang begitu luar biasa di Balairung Rudini, dengan alat yang begitu sederhana, alat yang digunakan itu alat tinggi badan yang kayu. Itu sakit sekali kepala saya dibikinnya, karena benar-benar kayu yang keras. Jadi saya berdiri, pada saat ditempelkan alatnya ke atas kepala sini, saya hanya berpikiran bahwa kalau memang belum sampai 160 berarti memang bukan jalan saya. Tapi kalau memang berkehendak, alhamdulillah saya bersyukur. Dan saya enggak bertanya kepada petugasnya, saya enggak tahu juga berapa yang ditulis. Sampai akhirnya saya bertanya kepada teman yang di depan saya yang melihat kebetulan karena berbaris. Saya bertanya, berapa tinggi aku, berapa sampai 160. Dan alhamdulillah pada saat itu tinggi saya 161. So, apa sih yang tidak mungkin selama kau benar-benar mau berusaha dan mau berdoa. Dan kalau laki-laki mungkin ya,
apa yang benar-benar sudah kau mulai itu ya harus kau selesaikan dengan baik. Apa yang kau mulai, walaupun kau mulai dengan buruk, selesaikan dengan baik-baik. Ya itu pertanyaan yang luar biasa sebenarnya. Jadi bagaimana perasaan saya di saat saya tahu saya yang udah pada saat itu umur 20 tahun, yang mungkin mau 21 tahun, 20 tahun lah, 20 tahunan. Dan saya tes tes terakhir saya di umur 20, dan ternyata saya tahu bahwa pada saat saya tes, Wasana Praja atau tingkat 4 pada saat itu adalah teman saya pada saat tes dulu, pas tes pertama. Dan pada tes kedua itu rata-rata masih teman yang saya kenal. Dan pada tes ketiga pun itu adalah senior yang dekat 1 tahun di atas saya, itu angkatan kakak-kakak atau abang-abang dan ayu-ayu angkatan 27. Kalau saya jujur sebenarnya saya merasa biasa aja sih, karena saya merasa saya tipe orang yang mungkin selama kuliah saya belajar dari situ bahwa mau kau muda ataupun tua, tapi di saat dia punya kesempatan untuk lebih besar, menjadi orang yang lebih besar darimu, kau tetap harus menghormati dan menghargainya mereka gitu loh. Karena mau bagaimanapun mereka tetap sudah menjalani satu langkah di depan kalian. Jadi saya benar-benar mencoba untuk menghargai dan menghormati mereka semampu saya, terlepas dari bagaimana hubungan saya dengan mereka, hubungan pertemanan saya dengan mereka. Dan kalau mungkin sedikit cerita juga, jadi di angkatan 25, saya angkatan 28 ya, di angkatan 25 itu ada satu orang ini teman saya dari kecil dan dia jadi senior saya. Dan alhamdulillah sekarang dia ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri. Ya mungkin kalian tahu siapa orangnya, bagi yang tahu. Dan sampai sekarang kami masih dekat, walaupun abang saya ini udah jadi purna. Kami masih dekat, kami masih sering callingan, masih telepon satu sama lain. Karena emang gimana ya, namanya kita udah dekat dari kecil ya kan, dari dulu udah dekat. Dan dia juga dekat sama keluarga saya yang lain, karena tempat saya ini daerahnya kampung, jadi mudah sekali untuk kenal dengan satu sama lainnya. Jadi saya juga, walaupun abang saya udah jadi purna, tapi saya tetap berusaha untuk menjaga hubungan kami dengan saya, tidak merasa canggung juga dengan dia, dan juga dia merasa biasa saja. Dan kami tetap berusaha mempertahankan hal itu. Mungkin juga dengan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan satu perjuangan saya yang sudah menjadi Purna Praja saat ini, Purna Praja angkatan 25, banyak semuanya lah. Kalau saya tidak sebutin semuanya, susah juga ya kan. Kalau saya sebutin cuma 1-2 juga susah. Jadi semuanya itu waktu-waktu momen yang luar biasa, momen-momen yang sangat indah pada saat di asrama itu, di Wisma. Dan saya mencintai juga mereka, karena bagaimanapun mereka orang pertama yang saya temuin di saat menjadi calon praja. Dan saya mengenang kisah-kisah bersama mereka, dan itu sangat luar biasa. Indah saja merasa saat itu menjadi capra, dan saya nggak tahu juga kenapa mereka malah yang menangis pada saat itu dan saya tidak. Tapi saya cuma bisa bilang kalau saya tuh mencintai mereka gitu loh. Dan saya bersyukur sekali di saat saya tahu kalau ternyata mereka lah yang jadi senior saya, bukan orang lain. Dan saya tetap berharap hubungan saya dengan mereka tetap bisa terjaga dengan baik, walaupun nanti saya setelah jadi purna pun sekalipun. Untuk yang 26, saya punya satu abang yang saya cintai juga, yang sangat saya cintai, abang yang satu daerah saya, abang kabupaten saya, Bang Alhamdulillah. Itu juga kami udah temenan dari kecil, mungkin dari SD kami udah sama-sama, dan dia jadi senior saya, tapi dia emang lebih tua daripada saya, dia setahun di atas saya, Bang Alhamdulillah. Dia juga mungkin, kalau nggak salah dia itu tes terakhirnya dia juga, dia tes terakhir pada saat angkatan 26, dia orang luar biasa. Dan sekarang dia terakhir sih dia di Kerinci, masih di Kerinci, belum, nggak tahu hasil prajabatannya gimana, apakah dia disebar atau tidak. Dia terakhir kemarin ajudan wakil Bupati Kerinci, Bang Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih dengan dia, orang yang begitu luar biasa, yang banyak berkorban untuk saya, dan mengajarkan saya banyak hal juga tentang IPDN. Dan untuk abang-abang dan ayu-ayu saya ini yang benar-benar saya cintai dan saya banggakan ini, abang-abang angkatan 27 yang selama 1 bulan lebih itu saya menghabiskan waktu dengan mereka di satu kamar yang sama lah, satu barak yang sama,
pergi sama-sama, makan sama-sama, menghabiskan waktu sama-sama. Pada saat itu karena kami juga satu wisma dengan kontingen lain, itu tepatnya kontingen Aceh dan Kaltara, Aceh, Kaltara sama Jambi. Gak tahu kenapa pada saat itu tuh dekat sekali, kayak mana ya, dengan kontingen lain pun kami dekat gitu loh, benar-benar dekat. Sampai tuh pada saat pengumuman dulu itu, oh kamu itu yang Jambi datangin ke barisannya Aceh, yang Aceh datangin ke barisan Jambi, kayak itu pun juga yang Kaltara kami datangin ke Kaltara, yang Kaltara datangin ke barisan kami yang Jambi. Saking dekatnya kami, dan benar-benar kami menghabiskan waktu yang begitu indah lah pada saat itu. Pengasuh pendamping kami pada saat itu orang-orang yang luar biasa juga. Itu adalah Pak Imam Indrayadi dan juga Pak Aulia Adin, Muhammad Aulia Adin. Itu pengasuh pendamping kami pada saat itu, pada saat Capra Angkatan 27. Mereka orangnya luar biasa, selalu menyemangati saya, menyemangati kami semua untuk tes. Ya, jadi saya sempat jadi kakon, bukan kakon sebenarnya, itu tuh koordinator sementara. Dan itu pun dipilih karena mereka ngerasa kayak, kan abang udah pernah tes, kan udah pernah tes. Oh, wes lah, yo jadi koordinator. Jadi saya benar-benar ya secara moral saya bertanggung jawab pada saat itu. Saya coba jelaskan ke mereka kalau IPD ini kayak gini, saya coba memperkenalkan ke mereka. Nanti itu kita bakal tesnya kayak gini. Saya jelasin ke mereka kemungkinan kita bakal tesnya kayak gini, sehingga mereka juga punya bayangan. Dan saya juga membantu mereka semua untuk tetap menjaga kebugarannya, sama-sama kami di sana. Ya, sampai akhirnya di posisi itu karena kami diminta untuk memilih kakon, jadi mau kami milih kakon. Dan saya pada saat itu cuma bisa mengatakan kalau misalkan harus ada yang menjadi kakon di antara kalian semua, kalau saya secara pribadi saya bakal milih ini Bang Gilang Kelana. Dan ternyata beliau sekarang tuh benar-benar jadi kakon, dan saya nggak tahu kenapa benar-benar jadi kakon. Saya nggak habis pikir juga sih sebenarnya kenapa Bang Gilang bisa jadi kakon, benar-benar jadi kakon maksudnya. Tapi beliau adalah orang yang bertanggung jawab. Maksudnya itu kayak mana ya? Bagi saya bisa menilai dia pada saat itu, dia lah orang yang terbaik gitu loh untuk mereka. Dan benar-benar dia orang yang bertanggung jawab sekali. Orang yang luar biasa, yang saya bangga lah saya ke mereka. Dan mungkin kalau kesan saya buat mereka ini, dan saya benar-benar sangat bangga sekali melihat mereka bisa lulus pada saat itu, pada saat Angkatan 27. Dan saya juga merasa bangga sekali lagi melihat mereka akan lulus menjadi seorang Purna Praja. Entah mengapa, walaupun mungkin cuma 1 bulan, tapi mereka sangat-sangat sudah baik kepada saya selama kurang lebih 3 tahun ini, sampai saya ini dia Praja. Walaupun mungkin tahun depan saya tidak bakal ketemu dengan mereka di masa-masa prajanya, saya ingin mengucapkan terima kasih buat mereka semua, kakak Abang Ayu Angkatan 27, karena sudah mau direpotkan lah oleh kami, oleh saya secara pribadi. Mungkin saya yang kurang baik selama ini, saya tidak bisa memperlihatkan sisi, seharusnya saya tuh harus memperlihatkan jiwa saya menjadi seorang yang baiklah sebagai junior. Tapi saya belum bisa memperlihatkannya dengan baik. Saya minta maaf pada kalian, pada abang-abang dan ayu-ayu. Dan sekali lagi saya benar-benar bangga melihat kalian bisa lulus bentar lagi menjadi seorang Purna Praja. Jadi untuk adik-adik sekalian, kalau yang mungkin merasa udah tua kayak saya ya kan, yang merasa diri sendiri tua ini, yang minder, tetap jalanin aja. Karena kayak mana ya, kalau kalian sudah merasa minder, sudah merasa kayak, wah aku ini udah tua loh, masa aku nanti sama junior-junior, jangan pernah merasa gitu, biasa aja. Malah bukankah harusnya dengan kalian yang sudah tua tuh kalian sudah bisa berpikiran lebih dewasa, lebih bisa membawa diri, lebih bisa mengatur bagaimana sikap kalian. Harusnya kalian bisa lebih menjaga sikap dan menjaga hubungan kalian dengan orang lain, karena kalian sudah lebih dewasa daripada sebelumnya. Pesan saya untuk adik-adik yang saya cintai, terutama adik-adik yang bakal tes Angkatan 31. Untuk adik-adik yang sedang berjuang dan mungkin sekarang udah mulai pembukaan tes sebenarnya. Pertama,
yang bisa saya sampaikan pesan itu adalah, walaupun di saat kondisi qadarullah pandemi saat ini, jangan pernah berhenti untuk tetap berusaha dan berjuang. Karena bagaimanapun keterbatasan diberikan oleh lingkungan kita, tapi kita tidak boleh membatasi diri kita. Lingkungan boleh membatasi diri kita, tapi kita harus memaksimalkan diri kita sendiri. Jadi maksimalkanlah setiap waktu dan kondisi yang ada saat ini. Tetap lakukan yang terbaik, itu yang pertama. Yang kedua, tetap beribadah. Jangan pernah kalian lupakan bahwa hidup kalian itu telah ditetapkan, ditakdirkan, dan semua yang kalian usahakan akan mempengaruhi takdir kalian tersebut. Jadi tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tetap beribadah. Dan yang ketiga, berbaktilah kepada orang tua kalian. Dan kalau mungkin dari kalian masih ada rasa-rasa pengen jadi praja itu karena bajunya, atau mungkin pengen jadi praja itu karena nanti bakal jadi PNS, atau pengen jadi praja karena kalian pengen nembak cewek kalian, ya kan kita nggak tahu. Atau mungkin kalian pengen datangin rumahnya, tinggalkan itu dan fokus kepada membahagiakan orang tua kalian. Jangan pernah kalian pikirkan uniform, jangan pernah kalian pikirkan kalau kalian bakal jadi PNS. Jadi PNS itu cuma bonus deh. Jadi PNS itu cuma bonus. Kalian tuh harus berfokus pada bagaimana kalian membanggakan dan membahagiakan orang tua kalian. Walaupun itu berat, tapi kalian harus membanggakan dan membahagiakan mereka. Dan jadikanlah itu motivasi yang terbesar untuk kalian. Dan tips yang lain, tetap jalanin tesnya. Mungkin ada sedikit perubahan, saya juga belum cek. Tapi tetap jalanin tesnya. Kalau nanti ada SKD, kalian belajar dengan baik, wawasan kebangsaan, intelijensi umum, karakteristik pribadi semua kalian perbaiki, latihan soal yang banyak. Dan untuk tes kesehatan, saya sih menyarankannya kalian medical check up. Sebenarnya sih medical check up itu mungkin malah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, cuman itulah, medical check up itu penting untuk kalian tahu, biar kalian tahu bahwa kalian ini sebatas mana kesehatan kalian, atau mungkin ada mata kalian yang minus, atau mungkin gigi kalian yang masih berlobang, atau mungkin tinggi badan kalian yang masih belum memenuhi, atau mungkin faktor-faktor X lainnya yang masih bisa diperbaiki, atau masih bisa kita usahakan lah bagaimana semaksimal mungkin untuk menjadi lebih baik. Dan jaga makanan, kalau mungkin yang tingginya kurang ya perbanyak berenang dan pull up, banyakin makan buah dan sayur, dan tetap semangat. Jalan kalian tidak berhenti sampai sini. Untuk yang pertama kali tes, kalian harus tetap jaga ambisinya kalian dan harus tetap menjaga optimisnya kalian. Dan untuk mungkin yang udah 2, 3, atau mungkin 4 kali tes sama seperti saya, jangan berhenti. Karena pendaki gunung pun dia akan berusaha mendaki gunung walaupun dia harus merangkak, walaupun dia harus merayap. Selama dia meyakinkan dirinya bahwa mata kakinya atau lutut dia itu bisa lebih tinggi daripada gunung tersebut. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Tetap berusaha semaksimal mungkin. Kalau kalian merasa ini yang paling maksimal, maka maksimalkan lagi. Kalau bisa kita bilang tuh dobrak batasannya kalian gitu loh, dihancurkan dindingnya kalian itu. Kalau kalian merasa itu yang paling maksimal, dobrak dinding itu gitu loh, maksimalkan lagi, lebih maksimalkan lagi. Karena seseorang pernah bilang ke saya, kalau kita pengen hasil yang 100%, maka persiapkanlah dengan 200%. Karena biasanya pada saat kita show off di depan banyak orang, di saat kita tampil nantinya, kita akan merasa ada minder lah, ada merasa mental kita sedikit inilah, ada merasa tidak enak badan lah. Makanya kalau kalian ingin persiapan kalian atau ingin tes nanti kalian 100%, maka persiapkanlah 200%. Masih ada waktu untuk kalian mempersiapkan diri kalian. Dan ini juga khusus untuk adik-adik aku yang nantinya bakal jadi junior di Jambi, dari Asdaf Jambi. Tetap semangat dek. Gimana ya? Kalian bakal merasa indahnya lah. Indahnya nanti kalian selama tes, nanti kalian mungkin juga jadi praja gimana. Mungkin kalian bakal ketemu kami dan kalian bakal ngeliat kami orangnya seperti apa. Dan saya harap, atau aku harap adik-adik nanti bisa menjadi
rekan kerja yang baik lah untuk kami ke depannya, dan tetap menjadikan cita-cita itu taruh setinggi langit. Kalau orang bilang cita-cita tuh ditaruh setinggi langit biar jatuhnya tuh enggak ke bumi, enggak, jangan pernah pikiran kayak itu. Kenapa sih kalau kita bisa berpikiran yang lebih tinggi, kenapa kita harus berpikiran untuk jatuh? Kalau kita udah taruh itu tuh setinggi bintang atau setinggi langit, ya gapai kayak manapun caranya gitu nah. Walaupun tali tambang kalian tuh putus, ambil lagi tali tambang baru, panjat lagi. Apapun harus merangkak, harus bagaimanapun lah kondisinya, kalian tetap jangan berhenti. Karena kemungkinan di saat kalian berhenti, di balik kalian tuh udah ada jurang yang menentu kalian untuk jatuh. Sedangkan di depan kalian masih ada jalan yang begitu panjang harus kalian lewati. So untuk adik-adik calon praja, calon junior saya angkatan 31, tetap semangat, jangan berhenti. Mungkin kata-katanya sangat sederhana, tapi benar-benar jangan pernah berhenti semangat, jangan pernah merasa depresi, jangan pernah merasa stres. Jadikan orang tua menjadi motivasi yang terbesar kalian, dan capailah apa yang benar-benar kalian inginkan dalam hidup kalian. Itu kita kira-kira cerita saya. Mungkin kalau kalian merasanya mendengarnya mungkin agak kurang enak, tapi saya harap kalian bisa mengambil nilai-nilai yang begitu berharga di dalamnya bagi hidup saya, dan mungkin ada cerita yang sama di antara saya dan kalian, dan semoga itu menjadi motivasi untuk kalian semua. Terima kasih kepada kakak asuh saya, kakak yang saya cintai, kakak Dek Yoga, sudah mengizinkan saya dan mengikut sertakan saya dalam video ini, dan bisa berbagi kisah saya kepada penonton dan juga pada adik-adik calon praja. Semoga kita bisa bertemu lagi nantinya. Saya bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.